Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya sebagaimana kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun bahkan hari kami ke depan nanti, kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dan memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi penghiburan, dan terus menjadi hikmat untuk kami dapat mengerti dan belajar rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 22 Februari 2024 tertulis dalam kitab Matius 14 ayat 23 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Jadi dung saud di pamuli nakokma sada-sada tudolok martangiang asa dung bot ari holan sahalakna nama disi. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus melakukan berbagai mujizat, salah satunya di dalam pasal 14 ini, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh takjub dan begitu herannya apa yang dikerjakan oleh Yesus, membuat banyak orang merasakan kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilakukan Yesus dan dilihat oleh murid-muridnya, tentu tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak percaya kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi sekian lama mereka bersama-sama, mereka masih saja belum percaya atau belum mengenal Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang adalah anak Allah. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai sahabat yang bersama-sama dengan mereka. Saudara, bagaimana pengenalan kita akan Yesus? Apakah kita juga mengenal Dia hanya sebatas nama saja? Kita mengenal Yesus itu adalah Juru Selamat manusia, tetapi kita tidak merasakan kalau Dia juga Juru Selamat kita. Yesus yang kita kenal hanya sebatas Yesus sejarah. Yesus yang diceritakan secara turun-temurun melalui Alkitab. Kita tidak mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kita diajak untuk semakin mengenal siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah dan Dia juga menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia bukan berarti Dia sama dengan kita, tetapi Dia adalah anak Allah sesungguhnya. Tetapi sebagai manusia, kita mau belajar dari apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan para muridnya. Sekalipun Dia bisa melakukan apa saja sebagai anak Allah, Dia memberikan kebaikan di dalam kehidupan manusia. Dia menunjukkan mujizat terjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Tetapi sebagai manusia, sebagai anak, Dia mampu untuk taat. Setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang, lalu Ia memerintahkan murid-muridnya untuk lebih dulu naik ke perahu
dan mendahului dia menyeberang. Dan Yesus sendiri pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Sampai malam hari ia tetap sendiri. Saudara, di sini kita mau melihat Yesus saja berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita sudah melakukan banyak hal yang hebat, banyak hal yang baik, kita tetap berdoa? Kita tetap percaya kalau apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kerjakan, itu semua karena anugerah Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah melupakan Dia? Kita merasa apa yang kita miliki, keberhasilan-keberhasilan kita anggap ini semua adalah hasil usaha kita, hasil perjuangan kita sendiri. Sehingga memang jarang sekali ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, kita datang sujud syukur kepada Tuhan dan berdoa. Dan memohon kepada Tuhan supaya kita diajari untuk memakai segala sesuatu pemberiannya dengan baik. Tetapi sebaliknya, banyak orang ketika di dalam kesulitan, ketika di dalam kesusahan, ketika di dalam penderitaan, sakit penyakit, justru disitulah dia sangat tekun berdoa kepada Tuhan. Tetapi setelah semuanya didapat, dia jauh dari Tuhan. Benar gak saudara? Pernahkah kita mengalami hal demikian? Renungan kita pada hari ini tetap mengingatkan kita untuk terus berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam pasal 14 dimulai dari ayat 22, satu perikop ini adalah tentang Yesus berjalan di atas air. Bagaimana Yesus yang adalah Allah pun menunjukkan kuasanya. Demikianlah murid-murid Yesus tidak mengenal Dia. Ada yang mengatakan itu hantu, sehingga mereka ketakutan. Saudara, apakah Yesus yang kita kenal itu adalah benar-benar Yesus yang kita percaya? Yesus yang kita yakini, yang dapat melakukan banyak mukjizat di dalam kehidupan kita? Janganlah kiranya kita seperti orang banyak yang melihat Yesus dari jauh dan pengen tahu saja apa yang dikerjakannya. Tetapi marilah kita menjadi pribadi yang ikut merasakan Yesus di dalam hidup kita. Di dalam segala situasi kita, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meneladani Yesus dan terus percaya kepadanya? Mari kita ikut apa yang telah dilakukannya. Yesus Kristus mengajar kita untuk tekun berdoa, tetap taat di dalam mencintai Dia, dan di dalam segala keadaan kehidupan kita, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang terus mengingatkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Tuhan, Engkau telah mengajar kami untuk berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan memohon pertolongan hanya kepadamu. Janganlah kiranya kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan apa yang kami dapatkan di bumi ini. Tetapi biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk terus berdoa dan percaya hanya kepadamu saja. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berkati dan ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk tetap menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Biarlah obat yang mereka makan, makanannya, keluarga dan juga para medis, semua boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Biarlah mereka tetap teguh percaya hanya kepada Tuhan dan meletakkan seluruh kehidupannya hanya kepadamu. Sekalipun tubuh mereka lemah, tapi biarlah imannya, hatinya tetap kuat dan teguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menolong kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.